Cerita dimulai dengan Li-bai, seorang janda cantik yang sibuk menjalankan usaha kerajinan tanah liatnya. Selain fokus pada pekerjaannya, Li-bai juga memiliki seorang putri bernama Abigail yang saat ini duduk di bangku SMA. Seperti biasanya sepulang sekolah, Abigail dijemput oleh Gabo, teman sebaya sekaligus sopir bentor yang sering membantu antar jemputnya. Di waktu makan siang, pembicaraan antara Li-bai dan Abigail beralih ke topik percintaan. Li-bai menasihati Abigail agar memprioritaskan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memikirkan hubungan asmara. Mendengar itu, Abigail dengan santai menjelaskan bahwa dia belum memiliki pacar dan melihat hubungannya dengan Gabo hanya sebatas hubungan kakak adik. Di sini terlihat jelas bahwa sebenarnya Li-bai lah yang masih ragu untuk membuka hatinya pada cinta baru karena trauma dengan perpisahan yang dialaminya dengan mantan suaminya. Karena statusnya yang belum pernah berpacaran, Abigail seringkali menjadi bahan olokan teman-temannya di sekolah. Mereka menganggapnya kurang berpengalaman dalam hal cinta dan hal ini terkadang membuatnya merasa rendah diri. Suatu hari sambil menunggu di halte, Abigail duduk sendirian menikmati es krim. Tiba-tiba seorang pria dewasa yang tak dikenalnya mengulurkan sapu tangan. Dengan sikap lembut, pria itu menyarankan Abigail untuk membersihkan noda es krim di mulutnya. Tanpa memberitahukan namanya, pria tersebut segera pergi tepat saat Gabo tiba untuk menjemput Abigail. Peristiwa tak terduga ini meninggalkan kesan bagi Abigail. Sosok pria yang misterius itu mulai menghiasi pikirannya, seolah-olah menjadi objek imajinasi yang ia dambakan. Sapu tangan pemberian pria tersebut seakan membawa perasaan hangat, dan dalam lamunannya, Abigail bahkan membayangkan pria itu sebagai teman bermain futsal. Namun keesokan harinya pria itu tidak muncul lagi, membuat Abigail kecewa karena belum sempat melihat wajahnya dengan jelas. Tak lama kemudian, seperti biasa, Gabo datang dan untuk mengantar Abigail pulang. Setelah berganti pakaian dan makan siang, Abigail meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersepeda. Li-bai tanpa ingin menyampaikan sesuatu, namun memilih menunggu hingga Abigail kembali dari bermain. Di tengah perjalanan, Abigail tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepedanya. Beruntung, pria yang sebelumnya memberinya sapu tangan yang ternyata bernama Jerick kebetulan lewat dan segera membantunya. Sosok Jerick semakin menarik hati Abigail, terutama karena setiap kalimat yang diucapkannya terasa mendalam, dihiasi kutipan ayat-ayat dari kitab suci. Setelah memastikan Abigail baik-baik saja, Jerick berpamitan menolak ketika Abigail berusaha mengembalikan sapu tangannya dan meninggalkannya dengan rasa penasaran. Beberapa saat kemudian, Abigail bertemu dengan Gabo di tempat biasa mereka nongkrong. Di sana, Gabo akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Abigail. Namun, Abigail dengan lembut menolaknya, menjelaskan bahwa ia menganggap Gabo sebagai kakaknya sendiri dan tidak bisa melihatnya lebih dari itu. Saat pulang ke rumah, Abigail terkejut mendapati Jerick ada di sana. Ternyata Jerick adalah pacar baru ibunya. Dengan rasa penuh bahagia, Li-bai memperkenalkan Jerick sebagai seorang pendakwa dan memberitahu Abigail bahwa Jerick akan tinggal bersama mereka untuk sementara. Abigail merasa kesal karena baru mengetahui hubungan ibunya dan Jerick tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Malam itu, ia hanya bisa mendengar ceritaan bahagia ibunya saat bermain futsal bersama Jerick. Kemudian, rasa ingin tahunya membuat Abigail memperhatikan Jerick pada celah pintu yang sedikit terbuka saat pria itu membersihkan diri. Sementara itu, Gabo mengetahui bahwa Abigail menyukai Jerick meskipun pria itu jauh lebih tua. Saat Abigail dengan ragu mengakui bahwa Jerick adalah pacar ibunya, Gabo tidak bisa menahan tawanya dan diam-diam merasa cemburu. Untuk mengalihkan perasaan tersebut, Gabo memutuskan untuk mengajak seorang teman sekelas Abigail yang diam-diam menyukainya untuk bermain futsal. Awalnya mereka bermain dengan penuh semangat, namun tak lama kemudian gadis itu menghentikan permainan karena menyadari Gabo terus menyebut nama Abigail sepanjang pertandingan. Singkat cerita, Jerick melalui dakwah yang tulus dan menginspirasi berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari Li-bai.
Suatu hari ketika Libby harus pergi keluar kota untuk urusan mendesak, ia mempercayakan Abigail kepada Jerick, berharap kehadirannya bisa membuat Abigail merasa nyaman. Jerick dengan penuh perhatian mengambil peran sebagai sosok ayah, bahkan dengan lembut menyuapi Abigail seolah ia adalah anak kandungnya sendiri. Sikap Jerick yang hangat dan penuh kasih membuat Abigail merasa nyaman dan semakin percaya padanya. Dalam momen tersebut, rupanya Abigail setuju ketika Jerick tiba-tiba mengajaknya untuk bermain futsal saat itu juga. Dalam pertandingan futsal mereka, Abigail yang baru pertama kali harus mengakui kekalahan setelah Jerick berhasil mencetak gol yang membuat gawangnya kebobolan untuk pertama kalinya. Saat momen itu terjadi, Gabo tiba-tiba muncul dan melihat adegan tersebut dari kejauhan. Namun sebelum Abigail sempat menjelaskan apa yang terjadi, Gabo pergi dengan terburu-buru. Melihat Abigail tampak gelisah, Jerick berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka bisa menjaga hal ini dari ibunya. Setelah berhasil menenangkan Abigail, mereka pun melanjutkan permainan futsal yang sempat terhenti, mencoba menikmati sisa waktu bersama. Keesokan harinya, Libby kembali dari luar kota tanpa kecurigaan apapun. Dengan penuh semangat dan bahagia, ia menyiapkan sarapan untuk Jerick dan Abigail. Siang harinya, Abigail bertemu dengan Gabo di tempat biasa dan mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama dengan harapan Gabo akan menjaga rahasia tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Namun suatu hari setelah pulang sekolah, Abigail merasa cemburu melihat kemesraan antara ibunya dan Jerick. Menyadari perasaan Abigail, Jerick secara diam-diam terus merayunya dan mereka pun kembali melanjutkan permainan futsal setiap kali Libby lengah. Pada suatu pagi, saat mereka menikmati sarapan bersama, Jerick mengungkapkan niatnya untuk berdakwah di kota lain selama beberapa hari. Tiba-tiba Abigail yang terlihat kurang sehat pingsan seketika. Setelah siuman, Abigail mengungkapkan bahwa ia sedang hamil, sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan dan tidak terduga. Hal ini langsung memicu kemarahan Libby yang sangat kecewa, terutama karena Abigail mengalami kehamilan di usia muda, mengingat pengalaman buruk yang dulu pernah dia alami oleh Libby sendiri. Gabo yang sangat mencintai Abigail dengan penuh kesungguhan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan menikahi Abigail. Dalam keadaan marah dan penuh emosi, Libby menuntut agar Gabo segera mengambil tanggung jawab dan Gabo dengan tegas setuju untuk menikahi Abigail. Namun Libby menetapkan syarat bahwa pernikahan itu baru akan dilaksanakan ketika Abigail dan Gabo mencapai usia 18 tahun dan Gabo diwajibkan untuk tinggal bersama mereka hingga saat itu. Sementara itu, Jerick yang ternyata adalah ayah biologis dari anak yang dikandung Abigail terus berusaha mempertahankan citra dirinya sebagai pribadi yang suci dan tidak tahu menahu tentang keadaan tersebut. Kehadiran Gabo di rumah mereka membuat Jerick merasa gelisah, bahkan rasa cemburu mulai menguasai dirinya. Dalam kekesalannya, Jerick berusaha mencari celah untuk mengajak Abigail kabur bersamanya, berharap bisa menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Pada suatu kesempatan ketika Gabo sedang bekerja, ia menyaksikan seorang wanita tua yang tiba-tiba menghadang laju sepeda motor Jerick. Meskipun wanita itu gagal menghentikan Jerick, dia kemudian meminta tumpangan kepada Gabo. Gabo pun setuju dan membawanya menemui Libby yang kebetulan sedang berbelanja di pasar. Terungkaplah perilaku buruk Jerick yang selama ini tersembunyi. Ternyata ia sering mengajak bermain futsal dengan gadis-gadis di setiap daerah yang disinggahinya. Pada saat yang tepat, Gabo akhirnya membongkar rahasia tersebut kepada Libby. Di rumah, Jerick semakin nekat dan mencoba memaksa Abigail untuk kabur bersamanya, namun Abigail dengan tegas menolaknya. Ia tak ingin mengecewakan ibunya lagi meskipun tekanan dari Jerick sangat besar. Tak lama setelah itu, Libby dan Gabo tiba di rumah dan langsung menghadapi Jerick. Terjadilah keributan hebat dan dalam kekacauan tersebut, Abigail terpaksa tersingkir saat berusaha melindungi ibunya dan Jerick pun berhasil melarikan diri. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Gabo terlihat duduk sendirian di tempat yang biasa ia datangi bersama Abigail.
Kini penampilannya lebih rapi dan ia mengenakan seragam sekolah, menandakan bahwa ia mulai melangkah maju. Tidak lama kemudian, Li Bei datang untuk menemui Gabo. Ia menyampaikan pesan yang penuh perhatian, meminta Gabo untuk melanjutkan pendidikannya dan tidak lelah untuk mencintai hidup. Keduanya saling memberikan pelukan hangat, lalu film pun selesai.